Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12. Ini Bapak akan coba share sedikit mengenai materi data berkelompok. Bagaimana mencari mean atau rata-ratanya, lalu mencari modus, serta mencari kuartil. Nah, yang pertama yang akan Bapak terangkan di sini, akan Bapak ajarkan di sini mengenai rata-rata terlebih dahulu. Nah, ini data ukurannya ini 51 sampai 60. Nah, sebenarnya sampai di sini nih soalnya nih. Ini belum. Ini adalah jawaban gitu ya. Ke sini ya. Ini ukurannya 51 sampai 60 ada 7, 61 sampai 70 ada 10 buah, 71 sampai 80 ada 8, 81 sampai 90 ada 2, 91 sampai 100 ada 5. Nah, untuk mencari rata-rata, di sini ada Bapak tuliskan rumusnya, telah Bapak tuliskan, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, ini dia. Yang pertama itu Bapak harus menambahkan kolom berikutnya di tabel ini, yaitu XI. Nah, XI adalah nilai tengah dari kelas ini. Nah, caranya mencarinya adalah jumlahkan aja 51 ditambah 60 kita bagi 2. Hasilnya adalah 55,5. Itu juga dengan kelas berikutnya 61 tambah 70 bagi 2 hasilnya 65,5. Terus yang ini hasilnya 75,5, lalu 85,5, lalu 95,5. Itu cara menentukan nilai XI yang ini. Nah, ini kita dapat yang XI terlebih dahulu ya. Sedangkan yang kita butuh adalah sigma atau jumlah dari FI dikali XI. Nah, sigma FI dikali XI. Sekarang Bapak buatkan FI dikali XI-nya. Nah, sekarang ini FI, frekuensi itu adalah FI, ini XI. Sekarang tinggal kita kalikan 7 dikali 55,5 hasilnya 388,5. 10 dikali 65,5 hasilnya 655. 8 kali 7 9,5 hasilnya 75,5 hasilnya 604. Nah, begitu seterusnya. Yang kita butuhkan adalah sigma FI dikali XI. Sekarang kita tinggal jumlahkan hasil perkalian ini. Maka kita dapat sigma FI dikali XI itu jumlah dari ini semua adalah 2296. Nah, sedangkan untuk sigma FI sendiri adalah jumlah dari ini semua. 7 tambah 10 tambah 8 tambah 2 tambah 5 itu jumlahnya 32. Maka tinggal kita masukkan, substitusikan yang sudah kita peroleh. Sigma FI dikali XI-nya adalah 2296, sigma FI-nya adalah 32, maka kita peroleh rata-ratanya adalah 71,75. Nah, berikutnya yang kita cari di sini pertanyaannya tadi modus, yaitu MO. Nah, modus yaitu tepi bawah atau TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali dengan P. Nah, ini jabarannya. TB adalah tepi bawah kelas modus. Nah, modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul itu kita lihat dari frekuensi ini. Maka kita peroleh yang paling banyak, yang paling besar frekuensinya adalah 10. Maka tepi bawah kelas modus itu dari kelas ini. Berarti tepi bawahnya ini yang paling kecil angka dari kelas ini adalah 61. Kurangi 0,5. Berarti 61 dikurang 0,5 kita peroleh tepi bawah kelas modus adalah 60,5. Ini ya, dari kelas ini 6170 dia nilai terbanyak muncul, modusnya di sini. Kita kurangi untuk mencari tepi bawah kelas modus adalah 61 kurang 0,5 itu 60,5. Nah, sedangkan D1 yang tertulis ini, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 10 dikurang 7 nih. Kelas modus frekuensinya 10, kelas sebelumnya frekuensinya 7, maka kita kurangi untuk mencari D1, 10 kurang 7 hasilnya 3. Dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Tinggal kita kurangi 10 dikurang 8 hasilnya 2. Setelah dapat tepi bawahnya udah dapat atau TB-nya udah dapat, lalu D1 udah dapat, D2-nya udah dapat, sisa P. P adalah panjang kelas modus. Panjang kelas ini rata-rata sama biasanya ya untuk data berkelompok. Kelas modusnya ini 61 sampai 70, maka panjangnya adalah kita jumlahnya 61, 62, 63 sampai 70, maka totalnya itu adalah 10. Ya, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ada 10 ya. Sudah dapat TB sudah, D1 sudah, D2 sudah, P sudah, maka tinggal kita substitusikan. Maka modusnya adalah ini tepi bawahnya tadi 60,5 tambah ini D1 3, D1 tambah D2 berarti 3 tambah 2, ini panjang kelasnya 10. 60,5 tambah 3 per 5 kali 10. Nah, ini 3 kali 10 30 ya, bagi 5 6 berarti 60,5 tambah 6 berarti 66,5. Ini adalah modus. Nah, berikutnya yang perlu kita cari adalah D.
desil. Maaf, kuartil. Tadi di soal yang Ananda share sama Pak, kuartil itu hanya ada tiga. Kuartil itu membagi data itu menjadi 4, maka terdapat 3 kuartil. Yang pertama adalah Q1, kedua adalah Q2, yang ketiga adalah Q3. Nah, ada 3 kuartil ya. Rumus kuartil sendiri adalah nih, kalau misalnya ini I1 ini kita misalkan I, maka ini oke ya, kita buat I saja ya ini ya, biar ini rumus umumnya. QI kuartil I, TB QI, tepi bawah kelas kuartil I sama dengan I per 4 dikali N kurang FK frekuensi kumulatif kuartil I, kuartil keberapa nanti ya, per ini per ya, per FQI frekuensi kelas kuartil I kali P panjang kelas. Nah, ini keterangannya. TBQI adalah tepi bawah kelas kuartil pertama, kelas kuartil ya. Nanti kalau misalnya Q1 berarti kelas kuartil pertama. N total data, total semua data kita. FKQI adalah frekuensi kumulatif kelas kuartil I. FQI adalah frekuensi kuartil I, dan P adalah panjang kelas. Nah, jadi untuk menentukan kuartil, semula kita harus menentukan letak dari kuartilnya. Tadi ada 3, sampaikan ada 3, maka pertama kita cari dulu kuartil pertama di mana letaknya. Untuk mencari letak kuartilnya yaitu I per 4. Nah, kalau dia kuartil 1 berarti 1 per 4 dikali N. Nah, dari sini, dari data ini kita dapat N itu total semua ini adalah 32 ya. Oke. Maka untuk Q1 nya adalah 1/4 N, itu 1/4 dikali N nya 32 dapat kita 8. Berarti letaknya di sini, di 8. Q2 nya 2/4 dikali N, 2/4 kali 32 dapat 16. Di sini berarti ya di 16. Q3 3/4 kali N, 3/4 kali 32 berarti 24. Nah, sekarang setelah dapat letak Q1, Q2 dan Q3, baru kita bisa menentukan nilai kuartilnya tersebut. Maka ini kuartil pertama yaitu tepi bawah kelas kuartil pertama ditambah 1/4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif kuartil pertama per frekuensi kuartil pertama dikali P. Nah, ini kita dapat 8 ya. Kita lihat 8. Nih, gunanya FK Bapak tambahkan lagi tabel di sini, frekuensi kumulatif. Sini ya, cara mencari FK itu adalah 7, tinggal dipindahin ke sini. Lalu 7 ditambah 10, maka FK berikutnya adalah 17. 17 ditambah 8, FK berikutnya adalah 25 ya. 25 ditambah 2, maka ini hasilnya 27, di FK-nya 27 tambah 5 maka 32. Nah, tadi untuk kuartil pertama dia ada di 8, berarti dia di sini. Ya. Berarti kelasnya adalah ini 61 sampai 70. Maka tepi bawah kelas kuartil pertama adalah 61 dikurang 0,5 berarti 60,5. Ini dia. 60,5 1/4 N ini tadi sudah kita dapat ini 8. FK QI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q pertama, ini Q-nya di sini ya. Di sini 8 tuh di sini, maka FK-nya sebelum itu adalah 7. Kita buat 7. Ini 7. Sedangkan FQI adalah frekuensi di kuartil pertama itu berapa? Ini dia, frekuensinya adalah 10. Oke. Nah, ini kita dapatkan panjang kelasnya 10 juga. 60,5 kali 8 kurang 7 per 10 dikali 10. Ini 60,5 tambah 1 ya. Sama 61,5. Ini untuk Q1. Lalu Q2 nya sama, tapi bawah kuartil kedua tambah 24 2/4 N kurang FK kali Q2 ini per FQ2 kali P. Nah, tepi bawahnya sama dikarenakan ya nilai 2/4 N itu 16. Kenapa jadi tepi bawahnya sama? Karena dia sama-sama di sini. Tadi 8, sekarang 16 masih di kelas yang sama. Maka tepi bawahnya masih ini ya, masih 60,5. 60,5 tambah 16 kurang 7, ini sama ya, per 10 kali 10. Berarti ini hasilnya
16 kurang 7 kan 9, 9 kali 10, 10 kali 9, 60,5 tambah 9, 69,5. Ini yang berbeda kelasnya. Nih untuk Q3 tapi bawah kuartil ketiga itu beda ya. Ini tadi sama dengan yang ini 60,5, ini 60,5, ini beda karena dia 3/4 nya atau penentukan letaknya tadi di frekuensi kumulatif yang ke-24. Maka di sini dia ya, ini 25 berarti di sini dia 24. Berarti ini dia. Tapi bawah kelas kelas kuartil ketiga itu adalah 71 dikurang 0,5 berarti 70,5. Ini dia 70,5 ditambah 3/4 kali N 24. Nih, frekuensi kumulatif sebelum kuartil ketiga. Nih, kelasnya di sini. Berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 17 ya. Karena dia 24, sebelumnya adalah 17. 17 dan frekuensi dia di sini di kelas ini berarti di sini ya. 25 ini 8. Frekuensi dia 8. Ini 8 dikali panjang kelas sama 10. 70,5 tambah 24 kurang 17 7, 78 kali 10, 70,5 tambah 8,75 hasilnya 79,5. Nah, cukup itu dulu ya Nanda, cara menentukan rataan atau mean. Lalu ini Pak rekam dari awal. Ini cara menentukan rataan yang pertama mean, lalu yang kedua tadi cara menentukan modus data berkelompok. Lalu berikutnya menentukan letak key-nya dulu ya, letak kuartilnya dari mana, baru bisa menentukan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Terima kasih Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.